Hai Sobat Bangkom, selamat berjumpa kembali di MOOC ASN Anti Korupsi. Bagaimana nih Sobat, apakah sudah mengetahui secara menyeluruh tentang korupsi? Mulai dari pengertiannya, contohnya, dampaknya, bagaimana mencegahnya, sehingga kita dapat memerangi korupsi. Pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai sejarah dan dasar hukum anti korupsi. Yuk, kita sama-sama simak video berikut ini. Korupsi menjadi masalah yang telah mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat. Korupsi telah menjadi hambatan utama dalam pembangunan negara dan telah menciptakan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Untuk memerangi korupsi, kita perlu memahami dasar hukum yang melindungi integritas dan keadilan. Mari kita mulai dengan memahami dasar perundang-undangan anti korupsi. Hukum yang menjadi landasan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang lebih dikenal sebagai UU Tipikor. Undang-undang ini telah diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Tipikor menjadi dasar hukum tentang tindak pidana korupsi yang telah mengalami berbagai perubahan seiring berjalannya waktu untuk mengatasi dinamika dan tantangan korupsi yang berkembang. UU Tipikor bertujuan untuk mengakhiri budaya korupsi dan mengembangkan tatanan yang lebih bersih. Hukum ini memberikan landasan bagi penegak hukum melalui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK merupakan lembaga independen yang bebas dari pengaruh politik dan bisnis yang menjadi garda terdepan dalam mencegah dan memberantas korupsi. Peran utama KPK adalah melindungi kekayaan negara dan kepentingan umum dari praktik korupsi yang merugikan. Tugas KPK meliputi penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan pelaku korupsi. KPK juga bertanggung jawab atas pencegahan korupsi dengan mengawasi dan memberikan saran kepada instansi pemerintah. KPK bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya, termasuk kepolisian dan kejaksaan, untuk memastikan penanganan kasus korupsi dengan cepat dan adil. Dengan integritas dan dedikasi tinggi, KPK adalah contoh nyata bagaimana sebuah lembaga dapat berperan penting dalam mewujudkan masyarakat yang bersih, adil, dan bermartabat. Sejarah perkembangan hukum anti korupsi di Indonesia. Awal kemerdekaan, pada tahun 1945, undang-undang pertama dibuat untuk mengatasi korupsi dari masa kolonial, tetapi belum efektif. Kemudian, pada era Orde Baru, pada tahun 1965 hingga 1998, pemerintahan Soeharto mengesahkan Undang-Undang Anti Korupsi. Namun, disoroti karena kemungkinan penyalahgunaan untuk kepentingan politik. Pada tahun 1971, diberlakukannya UU Nomor 3 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terbitnya TAP MPR Nomor 10/MPR/1998 pada masa reformasi. Selanjutnya, UU Nomor 28 Tahun 1999 diberlakukan di bawah pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid membentuk beberapa badan negara, seperti Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, dan Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi. Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK didirikan pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Kemudian mengubah UU KPK pada tahun 2019, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan fokus meningkatkan sinergi antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi. UU lain yang menjadi penunjang adalah UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Dalam UU ini juga pertama kali diperkenalkan Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.
yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Refleksikan mengenai pentingnya hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Ingatlah, perubahan dimulai dengan langkah pertama. Maka mari bersama-sama menjadi bagian dari perubahan yang keren ini. Pada materi berikutnya kita akan belajar mengenai pengertian, faktor, dan teori penyebab korupsi. Sampai jumpa pada materi berikutnya.